Oktober pas tanggal 1, Bu. Iya. Saya tuh ingat-ingat tuh sekarang tuh hari Jumat, Ibu. Kata saya, ya Allah, tadi malam saya lupa malam Jumat, nggak baca kafe gitu ya. Pas ngeliat ini, Kan nggak puasa ya. Jumat kan buka dulu. pas ngeliat HP hari Rabu, Masya Allah. Tanggal 1. Kata saya, ini tanda-tanda nih. Ojo buat. Ibu mah. Iya, Bu, kalau banyak lupa tanda-tanda, Bu ya. Saya lupa dulu. Saya iya. Saya lupa dulu. Baik, Bu, kita lanjut. Ayat berapa ya? 58. 58 ya, iya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina amanu wa amilus solihati lanubawwa ya. Ya. Lanubawi ya. Ada kacamata buat apa ya? Waladina amanu wa amilus solihati lanubawiyannahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Baik, Ibu. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sungguh akan kami tempatkan mereka. Di sini mereka ini siapa, Bu? Orang yang beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, dan ditinggal berimannya ya. Yang beriman dan beramal soleh. Apa kata Allah? Sungguh akan kami tempatkan merekanya orang yang beriman dan beramal soleh pada tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi di surga, Bu ya, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah itu, Bu. Nanti Ibu kita insya Allah, Bu ya. Nah kita ditempatkan, Bu ya, di surga yang tinggi, yaitu di bawahnya sungai-sungai, Bu ya, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal baik, Bu, beramal soleh, Bu ya. Ibu, sungguh akan kami tempatkan mereka pada tempat yang tinggi, yaitu di surga, Bu ya, di surga. Surganya itu di bawahnya, Bu ya, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ibu, sungai apa, Ibu? Coba ayo, masih ada yang ingat nggak? Ayo. Ini udah pelajaran ngulang, oh. Udah pelajaran ngulang. Sungai apa? Ayo, yang ingat aja. Ayo. Masa lupa? Sungai Khomar. Khomar itu apa, Bu? Minuman ya. Minuman ya. Tidak memabukkan ya. Iya. Iya, Bu. Iya. Kalau di sini memabukkan. Iya, kalau ini dulu. Nah, baik. Khamr itu minuman, Bu ya. Minuman, kalau yang di sini itu memabukkan, Bu ya. Kemudian apa lagi? Ayo. Ini ngulang, ini pelajaran. Sungai apa? Sungai susu, Bu ya. Sungai susu. Kemudian sungai apa lagi? Sungai madu ya. Sungai madu, gitu, Bu ya. Gitu. Nah, Ibu, siapa orang yang di dunianya itu pernah minum khamr, Bu ya, tidak akan mencicipi yaitu khamr di surga, Bu ya. Khamr di surga itu tidak memabukkan, Bu ya, halal, Bu ya. Kalau khamr di di dunia kan memabukkan, haram, Bu ya. Kalau di surga, Ibu, tidak, Bu ya. Walaupun khamr tidak memabukkan gitu ya. Halal, Bu ya. Nah, kemudian Ibu, kalau di dunia ini katanya, Bu ya, di sini kan di pelajaran, Bu ya, khamr di dunia ini Ibu bisa beser katanya, Bu ya, bisa beser katanya. Nah, bisa beser, Bu ya. Tapi kalau khamr bisa mabok gitu ya. Tapi kalau khamr di surga tidak, Bu ya, tidak menjadikan beser, juga tidak menjadikan mabok. Siapa orang yang pernah minum khamr di dunia tidak akan pernah merasakan, tidak pernah akan meminum khamr di surga. Rugi, Bu. Kenapa? Ruginya kenapa? Kalau di dunia mah khamrnya memabukkan, juga menjadikan beser gitu, Bu ya. Tapi kalau di surga lezat ya minumannya, khamrnya gitu, Bu ya.
Emang kalau di surga kata benar Bu, emang benar Bu nggak buang air besar. Iya, buang air kecil. iya, Oh. iya gitu Bu ya. Terus kotoran kita kita makan. Enggak, ya hilang begitu aja. Tidak seperti di dunia Bu ya. Iya. Di dunia ada. Makannya bukan makan ini kali Bu ya. Iya. Ya mungkin makannya lain makanannya jadi nggak ada kotoran kan gitu kali. Ya, ya memang begitu ayatnya Bu ya. Yang begitu ayatnya Bu ya. Tapi Nah, kan umpamanya di dunia ada jambu umpamanya. Iya. Di sana juga pasti ada kan. ada, anggur, cuman anggur. rasanya beda ya. Rasanya akan beda ya. Nggak ada atasnya. Iya, terus semua makanan ada di surga Bu ya, sama dengan makanan di dunia, tapi rasanya beda, tidak bisa disamakan dengan makanan yang ada di dunia, gitu Bu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Sungai apa? Susu. Sungai susu Bu ya. Sungai susu Bu ya. Nah, sungai susu itu tinggal minum Bu ya. Kalau di sini kan susu harus seduh dulu pakai air panas Bu ya. Kalau di sana sungai Bu ya. Sungainya, Tinggal itu aja, ya Bu, ya. sungainya yaitu susu Bu ya. Sungai susu. Jadi tinggal minum, tinggal ngambil, tinggal minum. Kemudian ada yang bertanya, ini cerita Nabi Soleh ya. Kenapa nggak di dunia aja ada air, ada sungai susu gitu ya, orang yang tidak percaya kepada Nabi Soleh Bu ya. Terus apa kata Nabi Soleh? Kalau di dunia ada sungai susu pasti akan basi gitu. Ya, di surga enggak ya? Di surga enggak ada basi-basinya, itu susu Bu ya. Jadi jawab Nabi Soleh ya. Kan Nabi Soleh bercerita kepada umatnya, nanti di surga ada sungai Khomer, sungai susu, sungai madu gitu ya. Kenapa nggak di dunia aja ada sungai susu gitu. Terus jawab Nabi Nabi Soleh jawabnya, kalau ada sungai susu ya di dunia pasti akan basi gitu Bu ya, gitu. Kalau di surga nggak akan basi, nggak ada, kan ada basi gitu. Makanya ada sungai susu, ada sungai Khomer gitu ya. Kemudian sungai apa lagi ya? Sungai madu ya. Begitu juga diceritakan juga sama Nabi Soleh ya ke umatnya, yaitu nanti di surga ada sungai madu gitu ya. Terus umatnya bertanya, kenapa nggak di dunia aja ada sungai madu gitu ya? Kata Nabi Soleh jawabnya, kalau di dunia ada sungai madu pasti akan digerumutin semut gitu. Jadi yang namanya madu dari zaman dulunya memang digerumutin semut Bu ya. Jadi bukan, kalau digerumutin semut bukan madu asli gitu. Enggak, bukannya. Kita belajar Bu ya. Karena manis. Kita belajar Ibu, tidak Bu ya. Madu sekarang digerumutin semut bukan berarti madunya tidak asli Bu ya. Madu asli tetap digerumutin semut. Kenapa? Udah ada sejarah. Iya, kita membaca dari risalah Nabi Nabi Soleh Bu ya, ditanya sama umatnya, kalau ada kenapa nggak ada sungai madu di dunia, kenapa nggak di dunia aja ada sungai madu gitu kan. Terus jawab apa? Jawab Nabi Soleh, kalau ada sungai madu di dunia pasti digerumutin semut gitu Bu ya. Jadi sekarang tahu Bu ya, jangan itu madunya digerumutin semut berarti madunya nggak asli. Enggak Bu ya, tetap madu digerumutin semut. Waktu zaman Nabi Soleh juga begitu, emang Nabi Soleh yang bilang Bu ya, kalau ada sungai susu di dunia pasti akan basi gitu. Paham tuh Bu ya? Jadi buat siapa ini? Buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan ditempatkan di tempat yang tinggi di surga Bu ya, tempat yang tinggi. Di bawahnya ya mengalir sungai-sungai ya, mengalir sungai-sungai di bawahnya gitu Bu ya. Paham? Yang berarti itu surga menggantung gitu, gimana tuh Bu? Ya tidak. Ya tidak juga. Sekarang aja kalau umpamanya kita pergi ke tempat mana gitu ya, kita ada di atas, di bawah ada sungai-sungai. Iya, begitu Bu ya. Saking pemandangannya Iya, bagusnya. Jadi terus mau bilang apa?
mau bilang ada di, kalau nggak di bawahnya. Nah, sekarang kita mau bilang ada di dataran tinggi ya. Kalau di kampung dataran tinggi. Terus di bawahnya ada sungai. Terus mau bilang apa? Lah kan di bawah tempat itu ada sungai kan? Iya. Ya gitu. Paham tuh Bu ya? Biar Iya, bukan aja maksudnya ini rumah ini sungai, Iya. bukan aja Bukan. begitu. Mungkin di Enggak. atas ada Iya. surga, di bawahnya tuh sungai gitu Iya, kali, gitu begitu. kan. Makanya dulu waktu kalau nggak salah saya kursus di LBIK ya, kursus di LBIK, ceritanya mungkin dulu Bu ya, katanya ada orang Arab ke Indonesia, mungkin apa namanya, bawa ke Indonesia sama orang Indonesia gitu. Nah terus sama orang Indonesia tuh dibawa jalan-jalan. Nah di bawah jalan-jalan kan, kalau di Indonesia mah sungai di mana-mana kan, apalagi kalau pegunungan ya, di kampung ya banyak sungai. Nah, terus dia bilang apa? Ini seperti di surga gitu Bu ya. Kenapa? Soalnya dia udah punya bayangan nih, Iya. ceritanya di Quran tuh begini gitu kan. Iya begitu Bu ya. Kalau kita kan biasa gitu. Iya, kalau iya ngeliat gitu. ngeliat Begitu Bu ya. Iya. Jadi bukan berarti maaf surganya kan, enggak. Jadi ya begitu, kalau kita ada di dataran tinggi lihat sungai-sungai di bawah apa? Di bawahnya kan? Bawah ini. Iya. Emang, nah begitu pasti paham tuh Bu ya. Iya, Nah, iya. disediakan buat siapa? Buat orang yang beriman dan beramal soleh. Kan gitu. Ibu kalau pengen apa namanya? Pengen menempati yang di ayat 58 ya, surat Al-Ankabut Bu ya. Ya Ibu sekarang tinggal beriman aja dengan beramal soleh Bu ya. Gampang kan? Iya kan? Iya. Beriman, insya Allah kita udah beriman. Terus tinggal apa? Beramal soleh kan? Soleh. Iya. Kalau beramal soleh itu tidak mencampur adukan dengan amal-amal yang buruk Bu ya. Yang penting amal soleh. Kita beramal buruk juga nggak apa-apa, tidak Bu ya. Tidak, jadi khusus untuk beramal soleh gitu ya, tidak dicampur adukan dengan beramal yang tidak baik, yang tidak soleh. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Enak nggak? Kalau beramal soleh itu emang kita harus dari pendapatan yang baik itu ya Bu ya. Iyalah. Terus kita beramal soleh juga kayak ke masjid, kayak istilahnya yang ini dah gitu, orang fakir miskin gitu ya Bu. Iya, orang yang namanya amal soleh itu Ibu ya, amal baik. Soleh itu kan baik. Iya. Ya. Jadi bukan cuman ngelihat orang pakai sarung, pakai koko, pakai peci ke masjid, oh itu orang soleh gitu ya. Jadi bukan hanya itu Bu ya, perbuatan yang lainnya juga harus soleh, harus baik. Iya. Soleh itu baik Bu ya. Iya. Jadi beramal baik ya, bukan hanya kelihatan soleh dengan ciri-ciri pakai sarung, iya. pakai koko, pakai peci, bukan seperti itu aja Bu ya. Iya. Yang amal yang lain-lainnya juga harus Bu ya, harus beramal soleh. Soleh itu baik Bu ya, beramal baik Bu ya, baik. Kemudian ya, mengalir sungai-sungai di bawahnya Bu ya, mereka kekal di dalamnya. Enak nggak? Enak kan? Iya. Mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal itu apa sih Bu? Selama-lamanya tidak Abadi. abadi. Iya, abadi Bu ya. Jadi nggak akan keluar dari surga gitu. Mana ada orang sudah masuk surga pengen keluar? Ada nggak? Nah, ada cerita Nabi Idris Bu ya. Ada cerita Nabi Idris Bu ya. Nabi Idris itu minta dimatikan Bu ya. Nah terus dengan izin Allah malaikat itu mencabut Nabi Nuh Nabi Idris bilang. Kemudian Nabi Idris meninggal, terus udah melihat itu surga. Belum ada surga ya, baru melihat surga ya, belum jalan-jalan di surga ya. Kemudian Nabi Idris kan nggak mau keluar lagi, orang udah merasa enak di surga gitu Bu ya. Nah, jadi di surga itu kekal bagi siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh gitu ya. Nah kemudian apa selanjutnya ya? Itulah sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal soleh. Paham tuh Bu ya? Jadi susah nggak masuk surga? Ya? Sebenarnya gampang tapi orang-orang kok enggak ini. Nah itu Bu ya. Sebetulnya gampang tapi banyak yang nggak mau kan? Nggak ngerti kali ya. Iya. Beramal soleh itu masuk. Bukan nggak mengerti, kadang-kadang mungkin dia
sayang sama Iya, hartanya, bisa aja ya Bu ya. Ya intinya nggak mau ngambil hidayah aja gitu. Iya, gitu. Hidayahnya udah ada tapi nggak mau ngambil hidayah gitu Bu ya. Hidayah itu harus dicari Bu ya. Untuk cicing di imah terus hidayah datang. Enggak ya. Nah, hidayah juga harus dicari gitu Bu ya. Nah, nggak ujug-ujug nggak nyari tapi ujug-ujug datang. Bisa enggak? Enggak ya. Yang namanya ilmu tuh harus dicari Bu ya. Yang namanya ilmu harus dicari gitu. Itu dapat hidayah Bu ya. Alhamdulillah Bu ya. Ibu-ibu melangkahkan kaki ke sini Bu ya. Insya Allah tidak salah langkah. Amin. Iya kan? Insya Allah tidak salah langkah. Kenapa? Yang dihadapinnya juga yang dikaji juga Al-Quran Bu ya, Al-Hadis ya. Makanya insya Allah tidak salah langkah. Insya Allah Bu ya. Ya, gitu kan Bu ya? Ya. Udah Bu ya, ayat 58 Bu ya? Cukup? Baik. Sekarang ayat berapa? 59. Ini kan terusannya yang kemarin apa namanya? Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian kan? Iya. Nah, terus ujung-ujung apa? Kelanjutannya apa? Ya, masuk surga bagi orang yang beriman dan beramal Orang yang beramal soleh. kan di apa diawali Beriman dan dengan beramal soleh. ya diawali dengan ayat itu dulu kan, ayat apa namanya, kullu nafsin dha'iqatul maut kan, Iya. semua ilaihi turja'un kan, itu kan. Nah, sudah meninggal terus diceritakan ayat 58. Ceritakannya apa? Masuk surga Surga. bagi orang yang Yang beriman dan beramal beramal soleh. Kan awalnya juga kematian dulu diceritakan. Iya. Baik. Ayat 59. Alatnya sabaru alatnya sabaru wa ala rabbihim yatawakalun gitu ya. Baik. Yaitu orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhannya Bu ya. Nah, jadi ini apa namanya, menegaskan ayat yang di 58 Bu ya. Iya. Siapa orang yang tadi yang masuk surga itu? Yaitu orang yang sabar. Ya, orang beriman beramal soleh juga di ayat 95-nya itu sabar. Sabar itu Ibu ya. Sabar. Sabar itu mudah diucapkan Bu ya, tapi agak susah dilaksanakan Bu ya. Tapi kalau dengan belajar, insya Allah kita bisa belajar sabar Bu ya. Bisa belajar sabar. Kenapa? Karena sabar itu dibalas Bu ya, dengan pahala yang tanpa batas Bu ya. Bisa nggak sabarnya? Iya. Iya, bisa nggak sabarnya gitu ya. Orang sabar dibalas dengan pahala yang tanpa batas gitu Bu ya. Nah, kemudian orang yang mana lagi, yang apa lagi? Tetap apa yang ayat 8-nya tetap beriman beramal soleh. Ayat 59-nya itu orangnya yang sabar dan bertawakal kepada Tuhan ya. Ya, bertawakal Bu ya, berserah diri Bu ya. Urusan agamanya tawakal kepada Allah, urusan agamanya bertawakal kepada Allah, urusan dunianya juga bertawakal kepada Allah gitu Bu ya. Jangan bertawakal kepada setan Bu ya. Nah, itu apa Ibu yang suka minta-minta penglaris, minta-minta supaya usahanya dilancarkan, banyak lah Bu ya. Kita nonton di YouTube kan banyak Bu ya, minta-minta kepada orang. Bahkan ada orang minumannya apa, bekas minumnya bekas minumnya diminum juga. Ada orang disium-sium kakinya supaya berkah. Enggak Bu ya, itu namanya tidak tawakal kepada Allah. Ibu kan pasti pada nonton di YouTube ya kan. Iya, itu tidak. Pada pasang susuk Bu. Nah iya, itu namanya tidak tawakal kepada Allah Bu ya. Iya, namanya tidak tawakal kepada Allah Bu ya. Tidak boleh Bu ya. Jadi bertawakal kepada Allah dalam urusan agama maupun urusan dunia ya, harus bertawakal kepada Allah ya. Jadi kalau minta-minta rezeki apa gitu ya, jangan suka melalui yang macam-macam Bu ya. Kita bertawakal kepada Allah. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara tadi beriman, beramal soleh, sabar gitu Bu ya. Bu ya. Dengan melaksanakan apa namanya? Perintahnya. Itu tawakal namanya Bu ya. Insya Allah
kita mah nggak ada kesana-sana Bu ya. Dagang minta penglaris dari sana dari sini, dari dukun apa, tidak Bu ya, tidak Bu, tidak boleh. Itu namanya tidak tawakal pada Allah. Memang kalau kita ngelihat di YouTube juga memang kebanyakan seperti itu Bu ya. Gitu Bu ya. Dijauhin Bu ya. Yang pada ke gunung kami. Ya iya, kemana-mana aja Bu ya. Ya ada yang Tapi Cina Bu. lah, orang kita juga banyak Bu ya. Orang Cina mau ketawa nih orang Ya, bukan orang Islam gitu Bu ya. Iya gitu Bu ya. Nggak usah jauh-jauh, orang ke apa namanya, spiritual juga banyak, ke dukun juga banyak ya. Jadi Ibu, kita harus apa Bu? Harus belajar. Jadi tahu Bu ya, tahu bertawakal kepada Allah. Paham tuh Bu ya. Jadi jangan suka banyak neko-neko. Kita insya Allah kita belajar Bu ya. Insya Allah kita nggak neko-neko, nggak minta berkah ke sana, minta berkah ke sini Bu ya. Tabaruk sana, tabaruk sini tidak. Paham tuh? Itu ayat berapa Bu? 59 Bu ya? Sekarang 60. 60. Cepet ya. Ya soalnya gak banyak ya Bu. Baik. Kalungnya berarti tidak sebuah. 60. Wa ka'ayyim min dabatil la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Baik Bu, ayat 60 Bu ya. Dan betapa banyak binatang yang Bu ya, yang tidak menanggung rezekinya. Baik. Dan betapa banyak binatang yang tidak menanggung rezekinya Bu ya. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya Bu ya, dan kepada kamu. Nyanya kepada binatang tadi Bu ya, kepada kamunya, kepada kita ini Bu ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui Bu ya. Baik Ibu, kita Bu ya tidak sepantasnya yaitu enggan melakukan hijrah disebabkan takut menghadapi kesulitan hidup di tempat yang baru Bu ya. Nanti ceritain lagi Bu ya. Karena dimanapun kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala menanggung Bu ya rezeki kita Bu ya, sebagaimana Allah menanggung rezeki binatang Bu ya. Baik Ibu, 60 Bu ya. Dan berapa banyak binatang yang kita menanggung rezekinya. Jadi Allah itu Bu ya memberikan rezeki itu Bu ya kepada binatang-binatang ya, burung, terus yang terkubur juga, apa namanya, yang terkubur itu cacing ya. Itu kan tidak itu Bu ya, semuanya dikasih rezeki sama Allah. Nah, ini kan ceritanya kenapa sampai Allah membandingkan kepada binatang dikasih rezeki. Karena pada waktu itu Bu ya, orang mau pada hijrah Bu ya, hijrahnya itu ada yang ke Yaman Bu ya, ada yang ke apa namanya Madinah gitu Bu ya. Tapi mereka takut tidak ada apa di sana, susah makanan. Makanya kata Allah, binatang aja dikasih rezeki gitu ya. Binatang yang terkubur di tanah juga pas itu dikasih rezekinya sama Allah gitu ya. Allah Maha mengetahui walaupun binatang-binatang yang ada di dalam tanah gitu ya. Allah mengetahui, makanya Allah kasih rezeki. Burung juga terbang lapar Bu ya, pagi-pagi burung terbang lapar Bu ya. Orang juga kalau pagi-pagi suka lapar kan Bu ya. Kemudian mereka pada terbang itu burung dikasih rezeki sama Allah. Sampai kapan? Sampai sore burung pulang ke kandangnya. Pulang ya, setelah sore perutnya kenyang, pulang. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Makanya jangan takut ya, jangan takut di sana tidak ada makanan, sulit makanan gitu ya. Jangan takut kalau di tempat hijrah itu sulit makanan. Kata Allah, binatang aja dikasih rezeki gitu, apalagi manusia gitu ya. Baik. Kemudian
Allah lah yang memberi rezeki kepadanya, yaitu tadi binatang-binatang Bu ya. Binatang juga dikasih rezeki. Dan kepada kamunya siapa? Yaitu orang-orang yang takut kesulitan mendapatkan makanan gitu ya. Jadi Allah tuh memberikan rezeki di mana saja Bu ya. Di mana saja manusia berada pasti Allah kasih rezeki. Nah, jangan takut kesulitan makanan. Yaitu mau hijrahnya itu kemana? Ke Yaman sama ke Madinah gitu ya. Nah, ternyata di Madinah itu banyak makanan Bu ya. Ternyata di Madinah banyak makanan. Kambing juga banyak. Gitu paham tuh Bu ya. Nah, kemudian dan dia Allah ya mendengar lagi maha mengetahui Bu ya. Itu tidak sepantasnya itu melakukan hijrah disebabkan takut Bu ya. Takut apa? Takut kesulitan makanan gitu ya. Nah, kita juga Ibu kalau mau kemana-mana Ibu ya, jangan takut nggak dapat rezeki Ibu ya. Rezeki itu memang harus dicari, harus dijemput Bu ya. Rezeki harus dicari, rezeki harus dijemput. Jangan diam aja di rumah. Bu ya. Diam aja di rumah Bu ya. Diam aja di rumah, terus rezekinya dari mana? Iya. Tapi ada Bu ya yang diam aja di rumah rezekinya ada Bu ya. Buat makan ada, buat jajan ada, buat bayar kontrakan ada, buat bayar listrik ada, buat makan ada, buat jajan ada Bu ya. Tapi diam aja di rumah nggak bisa Bu ya. Kalau manusia normal Ibu ya harus mencari rezeki, berusaha. Paham tuh Bu ya? Bisa jadi dari anak bekerja dia ngasih ke kita. Iya. Rezeki juga. ya gitu Bu ya. Rezeki dari Allah lewat anak-anak. Nah, maaf, saya juga diam aja di rumah. Alhamdulillah rezekinya. Dari anak, dari kontrakan, dari itu ibu-ibu pada bawa makan itu bukan rezeki. Ya kan rezeki. Iya. Ibu-ibu pada makan itu kan rezeki ya. Udah cerita ya. Kita tinggal menikmatin tuanya. Paham tuh Bu ya. Jadi tidak usah apa Bu, tidak usah takut. Yang penting mau usaha gitu Bu ya. Yang nggak usaha juga bisa makan. Iya, yang diam aja di rumah juga bisa makan, bisa jajan, bisa bayar kontrakan, bisa bayar listrik, bisa bayar air. Ya wallahu alam gitu ya, dari mana gitu rezekinya. Padahal rezeki harus dicari, harus usaha kan gitu. Kemarin saya lupa, tetapi kalau udah selesai pengajian suka ingat. Sekarang tahu ingat aku udah ingat, tapi kalau di sini suka lupa. Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim gitu ya. Jadi Allah itu sesungguhnya Allah innallaha memberikan rezeki, innallaha memberikan rezeki itu Bu ya. Tuh lupa ya. Yughayyiru ma biqaumin, Allah itu lupa tuh, kalau udah ngaji suka inget Bu ya. Jadi Allah itu tidak akan tidak akan merubah suatu kaum Bu ya, kecuali kaumnya sendiri, sehingga kaumnya sendiri yang akan merubahnya gitu. Jadi kita ini kalau diam aja di rumah ya, kalau yang masih muda-muda ya, kalau saya mah udah tua Bu ya, usahanya udah dari dulu, udah waktunya di rumah Bu ya. Jadi iya, jadi Ibu, Allah itu memberikan kepada satu kaum, tidak memberikan rezeki kepada satu kaum Bu ya, kecuali kaumnya sendiri yang mereka sendiri yang yang merubahnya gitu Bu ya. Ya seperti Ibu diam aja di rumah dapat ilmu nggak? Enggak. Ibu kan usaha kan di sini. Orang itu tidak akan merubah nasibnya kalau orang itu tidak berusaha gitu Bu. Iya, Allah tidak akan merubah nasib seorang Bu ya, kecuali orang itu sendiri yang mengubahnya gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi Ibu nggak mungkin bisa dapat ilmu, nggak mungkin bisa tahu nggak mungkin bisa tahu bid'ah, sunnah, halal, haram, syirik, tauhid, terus apalagi khurafat. Dulu kan Ibu kan rata-rata pada khurafat. Boro-boro nggak tahu apa. Alhamdulillah
datang ke sini tahu apa? Tahu bid'ah. Iya, intinya Padahal yang kita Tahu ngasih sunnah. bid'ah dulu, Bu, tapi Iya. yang ngerti Tahu. bid'ah, kuropat apa sih? Atau apa? Tahu apa namanya? Tauhid, Tauhid. tahu syirik, tahu khurafat, kan gitu. Itu kan apa namanya? Modal untuk kita masuk surga. Iya. Kalau khurafat terus gimana bisa masuk surga? Kalau syirik terus bagaimana masuk surga? Bidah terus gimana bisa masuk surga, kan gitu. Makanya kita di sini belajar. Insya Allah dapat apain ilmu. Saya rasa cukup dulu sampai ayat berapa, Bu? 60, Bu ya. Kita untuk tanya jawab aja masih ada waktu. Kan azannya jam 3 kurang 5, Bu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sok, tanya jawab aja.